Artileri atau meriam adalah senjata berat dengan ukuran yang besar dan paling efektif dalam menghancurkan sasaran musuh dengan damage yang cukup parah. Dalam Perang Napoleon, Perang Dunia I, dan Perang Dunia II, banyak sekali kematian yang diakibatkan oleh pertempuran artileri. Bahkan Joseph Stalin menyebutkan bahwa pasukan artileri adalah dewa perang. Dalam video kali ini akan dibahas sejarah artileri, fungsi pasukan artileri dalam peperangan, dan jenis-jenis senjata artileri yang dimiliki oleh TNI. Namun sebelum lanjut videonya, mohon bantu channel ini dengan like dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Kita mulai dengan pembahasan pertama, sejarah artileri. Secara umum, artileri merupakan persenjataan yang mana pasukan dan persenjataannya berupa senjata-senjata berat yang mampu melontarkan proyektil dari jarak jauh. Kata artileri diambil dari bahasa Prancis. Istilah ini digunakan untuk menyebutkan alat berat apapun jenisnya yang menembakkan proyektil di medan peperangan. Istilah ini juga dipakai untuk menggambarkan tentara yang tugasnya menjalankan dan mengoperasikan alat tersebut. Pada generasi awal sebelum adanya meriam, maka sistem mekanik yang digunakan untuk melempar amunisi pada perang zaman pertengahan yaitu menggunakan ketepel, onager, trebuchet, dan busur. Menurut sejarawan militer, ini juga bisa disebut artileri. Pada zaman pertengahan, artileri dengan musuh propelan digunakan pertama kali pada 28 Januari 1132 ketika Jenderal Han Xizong dari dinasti Song yang menggunakan eskalade dan huachong untuk menguasai sebuah kota di Fujian. Selain itu, tentara Sultan Mehmed II atau yang biasa kita kenal Sultan Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan kota Konstantinopel pada tahun 1453 menggunakan artileri dengan bubuk musiu, di mana dinasti Utsmaniyah melakukan pengepungan dengan 69 senjata artileri di 15 tempat terpisah. Rentetan tembakan meriam pada peperangan itu terjadi hingga 40 hari. Diperkirakan telah menembakkan sampai 19.320 proyektil. Perang Konstantinopel ini mungkin salah satu peristiwa penting yang hasilnya ditentukan oleh penggunaan artileri, yang mana meriam agung Muhammad II ini dapat menghancurkan dinding kota Konstantinopel sehingga kekaisaran Bizantium runtuh. Adapun sejarah artileri di Indonesia pada zaman dulu, yakni digunakan oleh kerajaan Majapahit untuk bertahan maupun menyerang kerajaan lain di Nusantara. Meriam yang digunakan oleh kerajaan Majapahit ini
dinamakan meriam Chetbang, yang dimana pengisian ulang proyektilnya melalui tabung pada sisi bagian belakang meriam. Selain meriam Chetbang yang digunakan oleh Majapahit, ada juga meriam yang digunakan oleh saudagar kapal, yakni dinamakan meriam Rentaka, yang digunakan untuk menghantam serangan bajak laut. Biasanya Rentaka ini terbuat dari besi atau perunggu dan sering dipasang di setiap kapal-kapal pelaut Nusantara. Bobotnya bisa mencapai 200 pon atau bahkan hanya beberapa kilogram saja. Jadi, menurut rentetan sejarah, meriam artileri merupakan senjata yang sangat menakutkan dalam peperangan di masa lalu. Maka tidak salah Joseph Stalin saat itu mengatakan artileri adalah dewa perang, atau bisa juga dikatakan the king of battle, rajanya perang. Masuk ke pembahasan kedua, fungsi pasukan artileri dalam peperangan. Di medan pertempuran, pasukan artileri selalu membawa-bawa peralatan maupun senjata-senjata yang besar dan berat berupa meriam. Hal ini berbeda dengan pasukan infanteri yang hanya membawa senjata kecil, granat, mortir, dan senjata lain yang bisa dibawa mobile. Karena pasukan infanteri adalah pasukan yang harus gesit, lincah, dan mampu bebas bermanuver pada saat di medan perang. Walaupun pasukan artileri membawa peralatan dan senjata berat, bahkan untuk mengoperasikan senjata ini biasanya harus diawaki oleh 6 awak. Namun, ini sesuai dengan efek daya rusak yang dihasilkan dengan senjata ini. Dalam penamaan batalion artileri, sering sekali disebutkan angka 76 dan 105. Tentu, angka ini bukan diambil dari nomor togel, melainkan angka 76 dan 105 merupakan ukuran kaliber meriam yang digunakan oleh senjata meriam pada batalion yang bersangkutan. Kemudian, ada juga istilah tarik dan gerak sendiri. Istilah ini ditujukan pada mobile meriam tersebut, apakah memerlukan kendaraan penarik atau bisa bergerak sendiri. Meriam yang bisa bergerak sendiri dinamakan swagerak. Di tubuh TNI Angkatan Darat ada pasukan Armet dan Arhanud. Armet kepanjangan dari artileri medan, dan Arhanud kepanjangan dari artileri pertahanan udara. Tentu, ini memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Pasukan Armet memiliki tugas dan fungsi sebagai bantuan tembakan tempur. Pasukan ini memakai tembakan meriam sebagai tembakan bantuan jarak jauh untuk perusakan wilayah lawan secara luas, sehingga memudahkan pasukan infanteri dalam menduduki wilayah musuh. Di medan pertempuran, meriam artileri ini biasanya ditempatkan jauh di belakang pasukan infanteri, di tempat terbuka atau dataran tinggi, sehingga tidak ada objek yang menghalangi. Pasukan Yon Armet tersebar di seluruh Nusantara, baik di bawah naungan Kodam maupun Kostrad, di mana kekuatan satu batalion terdiri dari 4 baterai, yaitu 3 baterai tempur dan 1 baterai markas sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan administratif. 1 baterai tempur biasanya terdiri dari 6-8 pucuk meriam, di mana masing-masing pucuk meriam diawaki oleh 6 personil. Dalam batalion Armet, penamaan baterai menggunakan huruf abjad A, B, dan C. Jadi, baterai A
baterai B, dan baterai C. Baterai biasanya dikomandani oleh seorang kapten atau letnan 1. Pada awalnya, artileri hanya disebut senjata yang menembakkan proyektil untuk menghancurkan target di darat. Namun, setelah ditemukannya kendaraan terbang atau pesawat pada awal abad ke-19, maka artileri mulai digunakan juga untuk menyebut senjata anti-udara. Di tubuh TNI, ini disebut artileri Hanud. Adapun tugas dari pasukan Hanud ialah menghancurkan, mengurangi, dan meniadakan semua bentuk ancaman udara baik dari pesawat, peluru kendali, maupun balistik yang menggunakan wahana udara. Selain itu, pasukan Arhanud ini biasanya ditempatkan di lokasi yang strategis untuk melindungi objek vital yang menjadi incaran musuh, seperti pangkalan udara, pelabuhan, gudang senjata, pusat pemerintahan, dan objek vital lainnya yang bernilai aset tinggi. Banyak jenis persenjataan yang dipakai oleh pasukan Arhanud. Oleh karenanya, Arhanud dibagi menjadi Arhanud C dan Arhanud III. Pasukan Yon Arhanud C, yang berarti pasukan ini mengawaki jenis senjata artileri anti udara tingkat sedang dan tingkat berat. Kemudian, untuk pasukan Yon Arhanud III, pasukan ini mengawaki jenis senjata artileri anti udara tingkat ringan. Sama halnya seperti Yon Armed, satu batalion Hanud memiliki beberapa baterai. Namun perbedaannya, kalau Armed, satu baterai memiliki 6-8 pucuk meriam, maka dalam Yon Hanud, satu baterai umumnya memiliki 10-12 pucuk meriam, di mana penamaan baterainya menggunakan abjad P, Q, dan R. Baterai P, baterai Q, dan baterai R. Selain memiliki jenis senjata Hanud sedang dan senjata Hanud ringan, Arhanud memiliki beberapa detasemen rudal yang merupakan satuan bantuan tempur yang memiliki tugas mengamankan objek vital nasional seperti istana negara, bandara, pusat penelitian ilmu dan teknologi, serta objek vital lainnya. Pasukan Arhanud sangat berperan penting untuk melindungi tempat-tempat strategis dan objek vital negara. Begitu juga, senjata ini dapat menjadi senjata perlindungan bagi pasukan manuver infanteri terhadap serangan udara musuh. Selain Angkatan Darat yang memiliki pasukan Armed dan Arhanud, maka Angkatan Laut memiliki satuan artileri di bawah naungan Korps Marinir, di mana kesatuan tersebut tergabung dalam Resimen Artileri Korps Marinir dan membawahi 3 satuan pelaksana, yaitu Batalion Howitzer, Batalion Roket, dan Batalion Hanud. Marinir memiliki 2 resimen artileri, yaitu Resimen Artileri 1 dan Resimen Artileri 2, di mana masing-masing resimen memiliki 1 batalion Hanud, 1 batalion Howitzer, dan 1 batalion Roket. Berbeda halnya dengan TNI AU, di mana TNI Angkatan Darat dan Angkatan Laut memiliki 2 jenis senjata artileri, yaitu artileri darat dan artileri udara. Di jajaran TNI AU hanya memiliki senjata artileri Hanud di bawah naungan Korps Paskas. Fungsi dan tugas Arhanud yang dimiliki oleh TNI AU ini difokuskan untuk penangkis serangan udara musuh maupun sebagai pelindung pangkalan udara.
TNI AU memiliki divisi artileri Hanud di bawah Paskas yang terbagi menjadi 2 resimen, yaitu Resimen Wing 100 rudal jarak menengah atau jauh dan Resimen Wing 400 rudal jarak pendek. Di antara senjata Hanud, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut, maka TNI AU lah yang memiliki senjata artileri Hanud yang lebih canggih dibanding yang lain. Tentu, nanti akan kita bahas dalam kesempatan video yang lain. Demikian penjelasan mengenai artileri, meliputi sejarah artileri dan fungsi pasukan artileri. Untuk pembahasan jenis-jenis senjata artileri yang dimiliki oleh TNI, akan kita bahas dalam kesempatan video yang lain. Sampai jumpa, salam mata angkasa.